Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1 channel 22132 Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan mengenai pembukuan atau pencatatan, penyidikan, pemeriksaan, serta sanksi dalam perpajakan. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai pembukuan dan pencatatan. Definisi dari pembukuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 ialah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. Sedangkan definisi pencatatan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 Ayat 9 ialah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak bersifat final. Kewajiban pembukuan atau pencatatan yaitu untuk wajib pajak orang pribadi atau badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak tersebut adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang maupun tidak terhutang PPN. Menurut Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa jumlah peredaran usaha yang menjadi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan adalah sebesar 600 juta rupiah dalam setahun. Yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK 03/2007 tanggal 16 Januari 2007 yang memberi batas peredaran bruto wajib pajak orang pribadi dalam satu tahun kurang dari 1 miliar 800 juta ribu rupiah. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Setiap wajib pajak memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut sebesar 1 miliar 800 juta ribu rupiah tadi, wajib menyelenggarakan pembukuan. Sedangkan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya belum mencapai batas tersebut, tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan secara teratur terhadap seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak tersebut. Nah, sanksi yang dapat dikenakan jika tidak terpenuhnya kewajiban pembukuan atau pencatatan yaitu jika tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan, pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak sebesar 100%. Khusus pajak penghasilan, pasal 29 ditambah 50%. Jika dengan sengaja memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, serta tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lainnya, maka dapat dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali pajak kurang bayar. Pembahasan yang kedua mengenai pemeriksaan pajak. Definisi dari pemeriksaan ialah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Adapun sasaran dari pemeriksaan yaitu interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, serta pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan oleh wajib pajak. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan yaitu yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dapat dilakukan dalam hal SPT yaitu menunjukkan kelebihan pajak, SPT PPh menunjukkan rugi, SPT tidak disampaikan atau tidak tepat waktu, dan ada indikasi lain tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan atau ketentuan peraturan perundangan perpajakan dapat dilakukan dalam hal pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP,
pengukuhan atau pencabutan PKP, wajib pajak mengajukan keberatan, dan pencocokan data atau keterangan. Pembahasan yang ketiga mengenai penyidikan. Definisi penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindakan pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Adapun definisi dari penyidik itu sendiri ialah pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam perpajakan. Wewenang penyidik salah satunya ialah menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Dan masih banyak lagi di samping ini. Penghentian penyidikan dapat dilakukan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHP. Pasal tersebut berbunyi dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Bila wajib pajak atau tersangka melakukan tindak pidana pasal 39A Undang-Undang KUP, penyidikan dihentikan bila wajib pajak tersebut melunasi jumlah pajak pada faktur atau bukti potong atau pungut ditambah denda sebesar 4 kali lipat dari jumlah pajak pada faktur atau bukti potong tersebut. Tindak pidana yang dimaksud pada pasal 39A ini antara lain penerbitan dan penggunaan faktur pajak serta bukti potong pungut fiktif, serta penerbitan faktur pajak oleh orang lain yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Penyidik dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka memerlukan pertimbangan kualitas dan kuantitas alat bukti. Meskipun hanya diperlukan minimal 2 alat bukti, tidak ada salahnya di-backup dengan alat bukti lainnya agar tidak ada alasan untuk terbitnya SP3 karena kekurangan bukti. Kemudian SP3 diberikan dengan merujuk pasal 109 ayat 2 KUHP. Terdapat 3 alasan terbitnya penghentian penyidikan di kepolisian, yaitu yang pertama, karena kurangnya bukti atau tidak cukup bukti. Yang kedua, setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa kasus yang diproses ini ternyata bukan tindak pidana, melainkan masalah perdata atau administrasi, sehingga perkara dihentikan atas dasar bukan tindak pidana. Yang ketiga, dihentikan demi hukum. Secara hukum, kasus tersebut secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum untuk dilanjutkan. Misalnya, karena kasus sudah pernah diproses sebelumnya dan sudah ada putusannya. Kemudian tersangka meninggal dunia dan kadaluarsa, sehingga atas dasar tersebut kasus dihentikan demi hukum. Materi yang terakhir mengenai sanksi perpajakan, ada 2 golongan. Yang pertama sanksi administrasi dan ada sanksi pidana. Sanksi administrasi dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Nah, sanksi pajak berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT massa, PPh, hingga SPT PPN. Kemudian, sanksi pajak berupa bunga dapat diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak. Selanjutnya, sanksi pajak yang berupa kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan ini paling ditakuti oleh para wajib pajak karena sanksi kenaikan membuat wajib pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari kondisi yang sebenarnya atau aslinya. Yang kedua, sanksi pidana, yaitu diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran atau ketidaksengajaan ataupun tindak kejahatan berupa kesengajaan dalam pembayaran pajak.
Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data, hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan dalam membayar pajak. Sanksi pidana dibagi menjadi 3, ada denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Lalu, sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan. Selanjutnya, sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada wajib pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindakan kejahatan sehingga dapat merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga. Baiklah, sekian pemaparan materi perpajakan mengenai pembukuan, pemeriksaan, penyidikan, serta sanksi pajak yang telah saya jelaskan tadi. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan di dalam PowerPoint ini atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.